Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari Kamis 16 Februari 2023. Mudah-mudahan sehat semuanya, bisa tetap berkarya. Bagi teman-teman yang fokus di trading, mudah-mudahan selalu dibuka peluang dan potensi yang luar biasa yang bisa kita mendapatkan profit yang maksimum dan konsisten tentunya. Maksimum kalau tidak konsisten apalah gunanya. Baik, pada kesempatan pagi ini sebelum kita melakukan pemetaan untuk satu hari ke depan, kita akan coba melihat bagaimana histori satu hari kemarin ya. Ternyata di satu hari kemarin banyak didominasi oleh seller. Ada poin yang ingin saya sampaikan ya berkaitan dengan analisa, berkaitan dengan mapping pagi. Ada 2 kali kita sempat lakukan update di sore hari dan bagaimana potensinya kita akan coba untuk review. Pertama kita lihat di pergerakan ya. Sebelum kita analisa di hari kemarin kita sudah buatkan sedikit gambaran bahwa peluang dan potensi dua-duanya ada ya. Jadi saya tidak bisa memberikan arah yang utama karena dua-duanya ada kekuatan yang sama, sehingga saya menempatkan posisi buy dulu di sana. Kita fokus di buy dulu di sana dengan target yang sudah kita tempatkan di 1862 poin sekian. Ada tersentuh, namun demikian tidak sampai target itu tercapai ya. Tentu keputusan kita yang nanti mengambil. Sekali lagi, target tidak harus selalu tercapai dengan area yang sama. Kita bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dinamikanya. Kalau kita selalu menunggu target itu terjemput, menunggu batasan resiko terjemput, maka tidak akan ada pengembangan ya, tidak akan ada nanti usaha untuk kita mendapatkan yang lebih baik dan mencegah yang rugi yang lebih besar. Ini bergerak sempat naik, kemudian kita lihat di sana sekitar 285 ya, sekitar 285. Nah, ini kalau mungkin kita melihat di perkembangan terlalu sulit atau tidak tercapai dan belum sempat ditutup, tentu yang berlaku adalah manajemen resiko. Intinya ada peluang dan ada resikonya. Ketika di target tidak terpenuhi atau tidak tercapai, di level ini tidak tercapai, ada kekuatan perlawanan yang cukup besar. Maka yang kita lakukan selalu evaluasi, selalu analisa ulang. Apalagi sudah ada momentum bearish ya, ada momentum bearish, maka yang kita lihat adalah bagaimana kondisi terkini dari harga yang sudah terbentuk. Di bawah kita sudah sambut dengan sell ya, kalaupun tidak ditutup ini tetap akan memberikan satu bentuk pertahanan. Kalau sudah seperti ini maka berlaku sebenarnya dengan risk management. Kita bisa menggunakan batasan risiko atau menggunakan switching atau menggunakan averaging dengan jarak 300 sampai 400 di bawah misalnya. Ya, silakan berkaitan dengan resiko, berkaitan dengan manajemen resiko atau recovery, pilih mana yang kira-kira tepat dan cocok. Kemudian sell stop kita tempatkan di 1852. Ini kebetulan target pertama langsung tercapai di dalam satu candle ya. Kemudian berikutnya target kedua juga tercapai, kemudian koreksinya kita tercapai tetapi tidak terlalu banyak ya. Ya mungkin sekitar 300-an ya. Sempat koreksi sebentar, sempat turun sebentar sekitar 360-an, kemudian dibalas dengan 348. Sekali lagi, ketika berada di area range, ketika berada di area titik jenuh, bukan berarti akan berbalik yang signifikan, tetapi ada potensi untuk nanti koreksi. Kemudian selanjutnya
di sore kita juga update ya, hapus semuanya, kemudian terbarunya kita update di sore hari, sehingga kita mengikuti dinamika di sana, mengikuti perkembangan yang ada di sana. Ketika kondisi pasarnya berada di harga di sini ya, ketika candlenya masih berada di sana, kemudian kita tempatkan buy stop di 1845, kemudian kita tempatkan sell stop juga di kita tempatkan di 1838 ya, 1838. Kenyataannya mencoba naik tapi tidak menyentuh buy stopnya dan masih kuat turun, sehingga sell stopnya tersentuh. Kita targetkan di 1833 dan ini sudah terpenuhi di sana. Kemudian selanjutnya tidak ada limit di sana karena kita hanya menempatkan posisi buy stop dan sell stop, sehingga terpenuhi, target terpenuhi sekitar 500 ya, sekitar 500 sekian, hampir 600. Dari 2 transaksi yang tersentuh kemarin atau 3 transaksi bahkan, setidaknya akan jauh lebih besar, setidaknya pasti memenuhi target harian. Karena satu transaksi ada yang 200 sekian, satu transaksi ada yang 600, satu transaksi ada yang 500 sekian. Jadi tentu 3 kali transaksi sudah terpenuhi untuk target harian. Bahkan satu transaksi sudah bisa memenuhi target untuk harian. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pembelajaran ya. Tidak harus kita banyak transaksi, cukuplah kita menggunakan transaksi yang sedikit tetapi kualitasnya, target kita terpenuhi. Baik, selanjutnya kita akan melihat hari ini, kita akan melihat bagaimana potensi peluangnya ke depan ya. Masih di area konsolidasi ya, sempat datar, nanti pasti akan break di sana. Kemana breakoutnya ya, nanti kita lihat ya. Kalau kita lihat dari kecenderungan high dan low-nya, tentu ini akan bergerak kembali ke bawah atau lebih cenderung breakoutnya ke bawah lagi. Nah, tentu nanti kita lihat perkembangannya. Lihat yang terakhirnya. Ketika dia mulai mendekati level di bawah, maka tentu breakoutnya lebih dekat di bawah. Maka selalu kita lakukan update-nya. Nah, sebelum itu tercapai, mungkin kita bisa menempatkan entry point dulu, atau kita bisa menempatkan jaring-jaring kita. Mengingat saat ini masih datar, tidak ada kecenderungan, tidak ada yang lebih dominan selain berada di area konsolidasi, sehingga lebih aman kita mengambil peluang, mengambil titik entry yang menjauh dari levelnya. Oke, di atas kita juga tempatkan tidak terlalu dekat, di bawah kita menjauh dari level psikologisnya. Oke, kita tempatkan untuk sell stopnya di sini ya. 1828.47 ya, 1828.47. Kemudian targetnya nanti di mana? Kita coba lihat di sisi sebelah kiri, adakah di situ nanti level-level pentingnya. Sell stop kita tempatkan sebenarnya juga cukup berisiko juga ya, tapi karena masih cukup awal, jadi potensi tetap ada ya. Kita tempatkan untuk targetnya di sini ya, sekitar 600 mungkin ya. Oke, terlalu jauh, cukup yang lebih dekat di sini. Oke, kita targetkan sekitar berapa ini, 400 sekian. Ini targetnya di sini kita tempatkan untuk targetnya.
targetkan di sini. Resikonya nanti silahkan disesuaikan, bisa menggunakan sweep, bisa menggunakan stop loss, bisa menggunakan averaging, atau menggunakan pending order di atasnya. Silahkan nanti disesuaikan. Saya tidak memberikan batasan stop loss karena nanti banyak garis akan membuat kita jadi tambah pusing. Saya hanya akan memberikan area-area untuk titik entry-nya ya. Kita tempatkan di sana untuk buy stop ya, di 1840.15. 1840.15 targetnya nanti di area ini ya. Berapa ini kira-kira, kita uji. Terlalu jauh. Kita lihat di sini berapa ini, sekitar 500 sekian. Ya, kita tempatkan untuk targetnya di sini. Target kita tempatkan di area yang tidak terlalu jauh biar bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian range-nya ya, range-nya kita lihat dulu nanti malam ada enggak kira-kira beritanya ya. Kita lihat news nanti malam ada enggak yang berdampak besar. Jam 20.30 kembali ada news yang cukup berdampak. Oke. Ada news jam 20.30 yang bisa memperkuat posisi sell ya, posisi seller. Kemudian karena ada news yang cukup berdampak, maka kita akan menggunakan range-nya ini dulu ya. Range-nya yang di sini dulu, nanti baru kita gunakan yang lebih panjang kalau dia dilewati. Bergerak naik, kita akan perkirakan mendekati levelnya di sana. Oke, sehingga kita bisa menempatkan sell limitnya 1862.14. Kemudian di sisi bawah kita coba untuk lihat ya, kira-kira di area di sinilah. Meskipun nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan candle selanjutnya ya. Setidaknya kita buat satu perkiraan dulu ya. Buy limit 1810.96. 1810.96. Nah, sementara di tengah itu juga nanti ada level ya, kita juga nanti akan uji di sana apakah mampu melewati atau tidak. Kita bisa menempatkan posisi kita juga di sana. Kita mungkin bisa menempatkan koreksi dulu di awal di 1853, termasuk di tengahnya ya, di bawah itu kita bisa menempatkan koreksi di 1817 ya. Tetapi perkembangan selanjutnya kita nanti akan tentukan. Sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada potensi, ada peluang baik yang kita dapatkan. Nanti kita akan update, kita akan review, dan kita lakukan update kembali sesuai dengan perkembangan terkininya. Ketika masih di posisi sideways, ketika masih di posisi datar, tidak ada tren, maka kita akan monitor sampai betul-betul ada yang mendominasi. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu dan update berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.